Feng Wuchen tidak berbicara, karena artinya sudah tersampaikan, dan tidak perlu berbicara omong kosong. Pil King Yuan kembali ke keluarga Feng. Suara Yuan Xiong terdengar. Zhang Han kemudian mengirim pedang Huoyan dan King Yuan dan ke kamar pribadi bersama-sama, dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen dengan hormat. Aula itu sangat sunyi, seolah-olah ada hembusan angin mendung yang bertiup, yang membuat semua orang merasa takut dan menyeramkan. Orang-orang yang pemalu telah meninggalkan aula dengan panik, dan keluarga yang lebih lemah juga pergi dengan tergesa-gesa. Setelah sekitar 10 menit, aula itu kosong, dan hanya keluarga Feng yang tersisa. Yuan Xiong datang ke kamar pribadi tempat Feng Wuchen berada, dan Feng Wuchen memimpin, Tuan Pavilion Yu, terima kasih atas bantuan Anda, koin emas Huoyan Jian dan King Yuan dan akan dikreditkan terlebih dahulu, dan saya akan membayar Anda kembali segera, mungkin. Feng Zhenqiong dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan heran. 7,6 juta bukanlah jumlah yang kecil, dan dari apa yang dikatakan Feng Wuchen, dia masih bisa mengatakan bahwa dia berencana untuk membayarnya sendiri. Apa itu mungkin? Dari mana Feng Wuchen berasal dari koin emas seperti itu? Menggelengkan kepalanya sedikit, Yuan Xiong tersenyum dan berkata, Tuan Muda Feng sangat sopan. Saya berterima kasih karena Anda mengeluarkan racun api untuk saya. Yuan Xiong juga memiliki niat egois, jika bukan karena Feng Wuchen, saya khawatir dia tidak akan setuju. Setelah beberapa obrolan sederhana, keluarga Feng juga meninggalkan Paviliun Wanbao. Tuan Paviliun, menurut Anda apakah keluarga Feng benar-benar dapat mengembalikan 7,6 juta koin emas? Zhang Han bertanya dengan hati-hati. Yuan Xiong merenung sedikit dan berkata, keluarga Feng mungkin tidak bisa, tapi Feng Wuchen pasti bisa. Anak ini terlalu misterius. Ketika mereka kembali ke keluarga Feng, Feng Zhenqiong dan Xiao Qingqing sangat cemas tentang masalah kredit, dan mereka semua khawatir tentang masalah ini, bahkan jika mereka menjual seluruh keluarga Feng. Untungnya, Yuan Xiong bertanya kepada Feng Wuchen, tetapi dia tidak akan datang untuk menagih hutang. Kakak ketiga, kamu terlalu impulsif. Robah tua Mokun itu jelas sengaja menaikkan harga, jadi kamu tidak boleh berdebat dengannya. Feng Yuan berkata tanpa daya, ini adalah akhir dari masalah ini, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Feng Wuchen tersenyum ringan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa rasa krisis sedikit pun. Xiao Qingqing tampak cemas, dan berkata dengan sedikit rasa bersalah di mulutnya, 7,6 juta, di mana kita bisa menemukannya di keluarga Feng. Bibi Xiao, jangan khawatir, saudara Feng pasti akan menemukan jalan. Ling Xiao tersenyum dan menghibur. Hei! Xiao Qingqing menghela nafas tanpa daya, tahu bahwa sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Feng Zhenqiong tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Nyonya, memotret dua harta, Huoyan Jian dan King Yuan dan, sudah cukup untuk membuat keluarga Feng kita lebih kuat, jadi mengapa menghela nafas? Sebagai kepala keluarga Feng, Feng Zhenqiong sangat optimis dan menghadapi semuanya dengan tenang. Wuchen, lelaki tua itu melihatmu tumbuh dewasa dan tahu temperamen anakmu. Jika tidak mungkin, kamu tidak akan pernah melakukan ini. Feng Qianyang memandang Feng Wuchen dan berkata dengan ekspresi serius. Pena itu akan datang. Feng Wuchen tersenyum ringan. Xiaolan dengan cepat mengambil tinta dan potongan bambu, Feng Zhenqiong dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Kapan ini semua, Feng Wuchen masih memiliki pikiran untuk berlatih kaligrafi. Tetapi sangat jarang bagi Feng Wuchen untuk berlatih kaligrafi dan melukis pada hari kerja. Apa yang ingin dia lakukan? Feng Zhenqiong, Xiao Qingqing, dan Feng Qianyang semua berkumpul untuk melihatnya. Feng Wuchen mengambil pena dan menulis dengan cepat pada potongan bambu,
setiap pukulan kuat, dan dia menyelesaikannya dalam sekali jalan. Pada awalnya, mereka tidak tahu apa yang sedang ditulis Feng Wuchen, tetapi ketika mereka membaca beberapa kata pertama, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka tercengang. Ini. Reaksi Feng Qianyang adalah yang terkuat, wajahnya terkejut, dia sudah kaku, dan mata tuanya melotot. Setelah menulis, Feng Wuchen tersenyum ringan, ini jalannya. Feng Zhenqiong dan yang lainnya masih melihat potongan bambu dengan kaget, seolah-olah mereka tidak mendengar suara Feng Wuchen, mereka tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Bahkan Ling Xiaoxiao memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik saat ini. Qibao Ningqi-san. Setelah waktu yang lama, Feng Qianyang adalah yang pertama bangun dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. "Cener, apakah ini resep?" Feng Zhenqiong bertanya dengan kaget. Itu benar, apa yang ditulis Feng Wuchen di slip bambu adalah resep bubuk Qibao Ningqi, dan bahan obat yang diperlukan serta jumlah tertulis di atasnya, sangat rinci. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, "Ya, ini adalah resepnya, Qibao Condensing Qi Powder, yang dapat membantu Qi Refining Realm meningkatkan kecepatan kultivasi, dan efeknya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada Qi Enhancement Powder yang disempurnakan oleh Great Elder." Apa? Lebih dari 10 kali? Feng Qianyang hampir menjatuhkan dagunya. "Cener, apakah kamu mengada-ada? Kamu bukan seorang alkemis, bagaimana kamu bisa mendapatkan resep?" Xiao Qingqing bertanya dengan tidak percaya, merasa bahwa Feng Wuchen berbaikan untuk membodohi mereka. Feng Qianyang melihatnya dengan hati-hati, dan bahkan lebih terkejut, ini tidak dibuat-buat, ya Tuhan, resep ini benar-benar sempurna, jumlah setiap bahan obat sangat akurat, dan bahan obat ini sangat umum, mengapa? Apa? Ini bukan omong kosong. Xiao Qingqing dan yang lainnya terkejut lagi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki resep? Dan saya masih mengingatnya dengan sangat jelas, kata demi kata. Mengingat kinerja mengejutkan Feng Wuchen dalam sebulan terakhir, semakin Feng Zhenqiong memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dia buru-buru bertanya, "Cener, jawab dengan jujur, dari mana Anda mendapatkan resepnya? Juga, dari mana teknik sihirmu berasal? Apa yang terjadi di sini?" Sekarang ini masalahnya, tidak mungkin menyembunyikannya lagi. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, "Ayah, sebenarnya, sebulan yang lalu, saya bertemu dengan seorang ahli yang mengatakan bahwa bakat saya dalam alkimia sangat tinggi, jadi dia menerima saya sebagai murid, mengajari saya teknik magis saya, dan memberi saya instruksi tentang bagaimana berlatih. Orang tuanya memberikannya. Guru, menerimamu sebagai murid." Feng Zhenqiong terkejut. Yah, orang tuanya juga seorang alkemis. Singkatnya, dia sangat kuat dan bisa terbang ke tanah. Feng Wuchen mengangguk, ini yang dia buat. Lalu bagaimana dengan tuanmu dan orang tuanya? Mengapa kamu tidak memberitahu kami hal yang begitu besar? Bagaimana kamu bisa mengabaikan tuanmu? Feng Zhenqiong bertanya dengan cepat, tuan seperti itu tidak bisa diabaikan. Melihat penampilan cemas Feng Zhenqiong, Feng Wuchen diam-diam mencibir, tetapi dia berkata, "Ayah, tuanku tidak ingin terlalu umum, dan dia memiliki temperamen yang buruk. Jika tidak dipaksa, saya tidak akan mengatakannya." Yah, temperamen alkemis berkualitas tinggi memang aneh. Tidak heran kultivasimu meningkat pesat. Dengan bimbingan master seperti itu, masuk akal. Feng Qianyang mengangguk. Itu bagus. Saya tidak berharap Cener memiliki master ahli. Xiao Qingqing tersenyum bahagia, yang berarti Feng Wuchen memiliki masa depan yang cerah. Menyerahkan slip bambu kepada Feng Qianyang, Feng Wuchen melanjutkan, "Penatua,
Tuanku berkata bahwa tidak seorang pun di seluruh benua dapat memurnikan bubuk ki kondensasi Kibao, dan tetua akan membakarnya setelah menuliskannya. Dengan resep ini, kami keluarga Feng akan segera menjadi kuat, dan kita juga bisa menjualnya, dan koin emas yang terutang ke Paviliun Wanbao akan segera dilunasi. Kata-kata itu jatuh, Feng Wuchen mengambil pena lagi, dan dengan cepat menulis di slip bambu, tanpa jeda sedikit pun. Ini, alkimia. Feng Qianyang tersentak kaget dan tubuhnya bergetar. Apakah ada keterampilan alkimia? Feng Zhenqiong dan yang lainnya sangat terkejut. Elder, ini adalah keterampilan alkimia yang ditinggalkan oleh tuanku. Jika Anda mempraktikkannya untuk tetua pertama, Anda akan segera dapat melangkah ke Master Alkimia kelas 2. Tuan juga mengatakan bahwa keterampilan alkimia ini dapat membantu tetua pertama untuk meningkatkan ke Master Alkimia kelas 6. Ingat-ingatlah untuk membakarnya setelah Anda pergi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Alkemis peringkat 6. Feng Zhenqiong dan yang lainnya gemetar ketakutan. Alkemis kelas 6 memiliki status yang sangat tinggi, dan tidak ada alkemis peringkat 6 di seluruh kekaisaran Yanhuo. Bahkan di daratan, alkemis peringkat 6 adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Oke. Feng Qianyang tersenyum dan sangat bersemangat. Ini adalah keinginan Tuhan untuk menghidupkan kembali keluarga Feng saya. Penatua kedua Feng Yunsan sangat bersemangat sehingga matanya basah. Cener, apakah Anda ingin menjual bubuk Kibao Ningqi untuk hak perdagangan yang Anda inginkan dari Paviliun Wanbao? Feng Zhenqiong menebak dan bertanya. Ya, semua orang di kota Wushuang dapat membelinya, tetapi hanya keluarga Yang dan keluarga Mo yang tidak bisa. Tapi sekarang bukan waktunya. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Oke. Seperti yang diharapkan dari putra Feng Zhenqiong saya. Haha. Keluarga Feng saya akan sangat bahagia. Feng Zhenqiong tertawa bahagia. Begitu Kibao Ningqi menyebarkan sejumlah besar tembakan, berapakah jutaan koin emas itu? Selain itu, hanya keluarga Feng di seluruh benua yang memiliki resep eksklusif. Jangan melihatnya hanya untuk membantu para pembudidaya di alam pemurnian Qi meningkatkan kecepatan pelatihan mereka, tetapi ini benar-benar populer. Tidak ada kekurangan orang kuat di daratan, dan tidak ada kekurangan pembudidaya di ranah pemurnian Qi, tetapi ada terlalu banyak untuk dihitung. Setelah Kibao Ningqi-san keluar, saatnya keluarga Feng lepas landas. Kakak Feng, sepertinya kamu sudah merencanakannya. Ling Xiao berbisik di telinga Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Cener, jarang kamu bertemu dengan master-master. Kamu harus berlatih keras, dan jangan mengecewakan harapan tinggi tuanmu. Feng Zhenqiong mendesak, kegembiraan tidak bisa disembunyikan. Jangan khawatir, ayah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, bahkan jika Feng Zhenqiong tidak mengatakan apa-apa, Feng Wuchen akan tetap berlatih keras. Hanya ketika Anda melangkah ke alam pemurnian Qi, Anda dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati, dan ketika Anda melangkah ke alam pemurnian Qi, Anda dapat memiliki kesempatan untuk memahami atribut Qi yang sebenarnya. Melihat ekspresi bahagia keluarga, Feng Wuchen juga sangat bahagia saat ini. Dalam hidup, menjadi bahagia lebih baik dari apapun. Melihat ekspresi bahagia keluarga, Feng Wuchen juga sangat bahagia saat ini. Dalam hidup, menjadi bahagia lebih baik dari apapun. Sepertinya aku harus menerobos alam pemurnian Qi dengan cepat. Terlalu merepotkan untuk tidak memiliki Qi sejati. Feng Wuchen berpikir dalam hatinya. Orang tua itu harus dengan cepat memperbaiki bubuk Qi kondensasi Kibao. Tetapi kekayaan tidak boleh diekspos, jika tidak maka akan membawa masalah bagi keluarga Feng kita. Lebih baik tidak menjual bubuk Qi kondensasi Kibao untuk saat ini, kata Feng Qianyang.
Feng Zhenqiang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang diizinkan untuk mengatakan apapun tentang Qi dan penyebaran Qi Bao. Jika tidak, keluarga akan menghadapinya. Meskipun Qi Bao Condensing Qi Powder hanyalah bubuk obat berkualitas rendah, itu jelas merupakan harta karun bagi kota Wushuang. Untuk membuatnya terlalu banyak, itu juga merupakan harta bagi kekaisaran. Feng Wuchen juga mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua yang dapat memperbaikinya. Qi Bao Condensing Qi Powder lebih dari 10 kali lebih kuat dari Qi Enhancing Powder. Bisa dibayangkan betapa mengerikan kecepatannya jika seorang pembudidaya Qi Refining Realm mengambilnya untuk kultivasi. Pada saat itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tergila-gila dengan Qi Bao Condensing Qi San. Dan perjalanan Feng Wuchen dimulai dengan Qi Bao Condensing Qi San. Memori dan pengalaman yang kaya dari Dewa Naga Jahat juga akan perlahan terungkap dari Feng Wuchen, dan Qi Bao Condensing Qi San hanyalah puncak gunung es. Obrolan 23. Untuk mempercepat peningkatan kultivasi, Feng Wuchen menuangkan lusinan botol cairan spiritual berwarna-warni ke dalam bak mandi sekaligus, dan berlatih langsung di bak mandi. Jue Dewa Naga tertinggi yang mendominasi dengan gila-gilaan menyerap cairan dan aura spiritual untuk memberikan kultivasi Feng Wuchen. Di dalam ruangan, energi spiritual yang tebal terlihat dengan mata telanjang, dan angin gila dan debu mengalir masuk. Teknik kultivasi Brother Feng sangat mendominasi, dan kecepatan kultivasi sangat cepat. Bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dalam beberapa hari, saya harus bisa melangkah ke ranah pemurnian Qi. Di luar jendela kamar, Ling Xiaoxiao memandang Feng Wu melalui jendela. Chen berlatih, dan kilatan kejutan melintas di matanya yang indah. Liu Mei sedikit mengernyit, dan Ling Xiaoxiao menebak dalam hatinya, mungkinkah saudara Feng telah memperoleh warisan? Dari tebakan Ling Xiaoxiao, dapat dilihat bahwa Ling Xiaoxiao tidak percaya bahwa ada master-master di belakang Feng Wuchen, dan bahkan jika ada, tidak mungkin memberi Feng Wuchen teknik yang begitu mendominasi. Tetapi Ling Xiaoxiao tidak tahu bahwa Feng Wuchen telah memperoleh ingatan dan pengalaman dari Dewa Naga Jahat. Ngomong-ngomong, ini adalah hal yang baik untuk Brother Feng. Setelah menembus ranah pemurnian Qi, darah Brother Feng akan secara bertahap bangun. Ling Xiaoxiao diam-diam berkata, dengan senyum manis di wajahnya yang cantik, lalu dia pergi. Gadis kecil ini. Ling Xiaoxiao baru saja pergi, Feng Wuchen sedang berlatih, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya, jelas mengetahui bahwa Ling Xiaoxiao sedang menonton dari jendela. Ling Xiaoxiao berperilaku baik, masuk akal, cerdas, dan sejak mereka bersamanya, Feng Wuchen telah kehilangan kewaspadaannya terhadapnya, dan mulai memiliki kesan yang baik tentangnya, setidaknya dia tidak akan merasa jijik dengan Ling Xiaoxiao. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Qianyang, yang mencoba yang terbaik untuk memurnikan bubuk obat, akhirnya berhasil menyempurnakan bubuk Qi Bao Ningqi, tetapi kualitasnya sangat rendah. Tentu saja, kualitas rendah tidak mempengaruhi ekstasi Feng Qianyang. Setelah lebih menyempurnakannya, kualitasnya akan meningkat secara alami setelah terbiasa dengannya. Qi Bao Condensing Qi San berhasil disempurnakan. Feng Zhenqiang dan eksekutif tingkat tinggi lainnya sangat bersemangat, dan mereka mencoba Feng Yuan di tempat. Saya tidak tahu apakah saya tidak mencobanya, tetapi Feng Yuan tercengang ketika dia mencobanya. Kecepatan kultivasi 2 kali lebih cepat dari biasanya. Jika bubuk obat berkualitas tinggi, kecepatan budidaya akan lebih cepat. Keluarga Feng sangat bersemangat, dan mereka semua menantikan Feng Qianyang memurnikan lebih banyak bubuk obat. Akibatnya, keluarga Feng menjadi lebih kuat di tikungan.
Setelah mengetahui tentang efek mengerikan dari bubuk obat, Feng Qianyang sangat energik sehingga dia segera mengunci diri di dalam ruangan dan terus memurnikan bubuk obat. Untuk memurnikan kibau condensing ki powder, Feng Qianyang tidak berlatih alkimia, sehingga dapat dikatakan bahwa dia melakukan yang terbaik. Pada saat yang sama, Feng Wuchen, yang telah mengasingkan diri selama berhari-hari, berhasil memurnikan kibau condensing ki powder, dan Feng Wuchen juga berhasil menembus level pertama ki refining realm. Basis kultivasi maju dengan pesat, dan lautan ki memadatkan ki yang sebenarnya. Feng Wuchen merasa bahwa dia beberapa kali lebih kuat dalam sekejap. Kesenangan yang tak terlukiskan semacam itu membuat Feng Wuchen sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan, itu terlalu banyak membuang cairan spiritual. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, meskipun itu adalah pemborosan cairan spiritual, itu bisa mempercepat latihan. Mengondensasi energi sejati, aku punya cara untuk mengintegrasikan besi hitam ke dalam pedang api. Dengan kekuatan pemurnian kuat Dewa Naga Jahat, itu sama sekali bukan masalah. Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Ketika kata-kata itu jatuh, Feng Wuchen menutup matanya dan hanya memeriksa atributnya yang menyebalkan. Setelah menembus ranah pemurnian Ki, orang biasa akan memahami satu atribut Ki sejati, dan mampu memahami dua mungkin merupakan keberuntungan atau bakat tinggi. Dan memahami tiga atau lebih, itu pasti jenius. Mengambil Molinger sebagai contoh, dengan bakatnya sebagai roh bela diri kelas 6, dia hanya menyadari dua jenis atribut yang menyebalkan, dan Huang Fuqing melakukan hal yang sama. Di antara generasi muda dari seluruh kekaisaran Yanhuo, hanya pangeran jenius dari keluarga kerajaan yang menyadari tiga atribut Ki sejati. Dia dikenal sebagai jenius pertama kekaisaran, dan tidak pernah dilampaui. Semangat bela diri peringkat kedua Feng Wuchen akan menyadari Ki sejati seperti apa, dan dia sangat menantikannya. Hanya dengan melihatnya dan mencoba mengaktifkan energi yang menyebalkan, apa yang membuat Feng Wuchen tercengang adalah bahwa energi menyebalkan yang dia aktifkan tidak memiliki atribut. Tidak ada atribut Ki murni, yang berarti Feng Wuchen tidak dapat memahami atribut Zen Ki apapun. Hanya saja truki yang berwarna biru ini terlihat sedikit aneh. Tidak seperti truki orang lain, truki yang Feng Wuchen usir seperti peri, terus berdetak, benar-benar berbeda dari truki yang mengalir mulus dari orang lain. Tidak mungkin. Kamu tidak memiliki atribut apapun. Feng Wuchen tidak bisa mempercayainya. Setelah memeriksanya lagi, Feng Wuchen masih tidak percaya bahwa dia tidak dapat memahami atribut truki. Marah, cian samar yang menyebalkan muncul di telapak tangan Feng Wuchen, yang benar-benar menyebalkan dan tidak mengandung atribut lain. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang biasa setidaknya dapat memahami satu atribut Ki sejati, bahkan jika itu adalah bakat dari jiwa bela diri tingkat pertama, mengapa aku tidak bisa? Semakin Feng Wuchen memikirkannya, semakin aneh jadinya. Memori, tidak bisa memikirkan mengapa. Tanpa bisa memahami Ki yang sebenarnya, Dewa Naga Jahat tidak pernah mengalami situasi seperti itu, dan bahkan dalam ingatan Dewa Naga Jahat, dia belum pernah mendengarnya. Semakin saya memikirkannya, semakin saya tidak mengerti, dan mau tidak mau saya menyalakan api tanpa nama di hati saya. Sial. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Wuchen berkata dengan marah, wajahnya sangat jelek. Jika Anda tidak dapat memahami atribut truki, itu berarti ia bahkan tidak memiliki atribut api. Dengan cara ini, alkimia dan alat pemurnian Dewa Naga Jahat tidak berguna, jadi kekuatan gaib dari benua Mega sangat sia-sia. Feng Wuchen awalnya ingin mengandalkan teknik alkimia dan alkimia mengerikan yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Jahat untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dan memperbaiki senjata ajaib yang menakutkan, tetapi semua ini rusak saat ini. Ledakan. Selain kemarahan, Feng Wuchen membanting meja di ruangan dengan bunyi gedebuk yang kejam,
dan dengan suara teredam, kekuatan yang mendominasi dan ganas benar-benar menghancurkan meja menjadi bubuk. Ini. Melihat adegan ini, Feng Wuchen terkejut. Melihat meja yang diguncang menjadi bubuk karena terkejut, Feng Wuchen tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Kekuatan apa ini? Meskipun kekuatan lapisan pertama Ki Refining Realm dapat menghancurkan meja, itu tidak akan mengubah meja menjadi bubuk, kan? Apa yang terjadi dengan kekuatan itu barusan? Mengapa itu sedikit mirip dengan kekuatan Dewa Naga Jahat? Feng Wuchen berkata dengan kaget, tapi dia tidak yakin. Pukulan Feng Wuchen dalam kemarahan, dia tidak mengharapkan kekuatan yang begitu menakutkan, jadi dia tidak merasakan kekuatan apapun pada saat itu. Namun yang pasti adalah kekuatan misterius telah dibiarkan dalam tubuh Feng Wuchen. Pada saat yang sama, di kamar Ling Xiaoxiao, saat Feng Wuchen melemparkan pukulan itu, Ling Xiaoxiao yang sedang berkultivasi membuka matanya yang indah dengan sia-sia. Kekuatan Dewa Naga. Ling Xiaoxiao berseru kaget, dan matanya yang indah langsung melihat ke lokasi Feng Wuchen, dan tersenyum kaget, kekuatan saudara Feng dari Dewa Naga telah bangkit. Selain kejutan, Ling Xiaoxiao buru-buru bergegas keluar dari ruangan dan berlari menuju angin dan debu. Di dalam ruangan, Feng Wuchen masih terkejut, tetapi pada saat ini, ekstasi mulai melonjak di hatinya. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Tidak, aku harus segera menemukannya. Feng Wuchen yang gembira menutup matanya lagi, dia harus menemukan kekuatan misterius ini sesegera mungkin. Faktanya, alam pemurnian Qi tidak dapat melihat situasinya sendiri, tetapi Feng Wuchen memiliki ingatan dan pengalaman Dewa Naga Jahat, dan ada cara untuk memeriksanya. Meraba-raba tubuh dan anggota badan, tidak ada yang ditemukan, yang dapat dikesampingkan. Meridian dan pembuluh darah seluruh tubuh telah diperiksa, dan tidak ditemukan kelainan. Tidak ditemukan kelainan pada posisi dantian atas dan tengah. Akhirnya, di dantian bawah, yang merupakan lautan Qi, tempat Qi yang sebenarnya disimpan, Feng Wuchen akhirnya menemukan kelainan itu. Di lautan Qi, selain cian dan energi aneh yang menyebalkan, ada juga energi misterius yang tergantung di tengah lautan udara dan memancarkan cahaya keemasan samar. Itu benar. Itu adalah kekuatan Dewa Naga. Hanya saja kekuatan Dewa Naga baru saja terbangun, dan nafasnya berbeda dengan kekuatan Dewa Naga yang kuat dari Dewa Naga Jahat. Feng Wuchen penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kekuatan misterius cahaya keemasan ini adalah kekuatan Dewa Naga yang baru terbangun, persis sama dengan kekuatan cahaya keemasan yang terpancar dari permukaan tubuh Feng Wuchen. Tapi yang membuat Feng Wuchen aneh adalah bagaimana kekuatan Dewa Naga bisa terbangun dalam dirinya. Mungkinkah itu terkait dengan Dewa Naga Jahat? Kakak Feng. Suara bahagia Ling Xiaoxiao datang dari luar pintu. Sebelum Feng Wuchen bisa menjawab, Ling Xiaoxiao mendorong pintu hingga terbuka. Dengan senyum menawan di wajahnya yang cantik, Ling Xiaoxiao tersenyum bahagia, selamat kepada saudara Feng karena telah menembus tingkat pertama pemurnian Qi. Kamu tahu begitu cepat. Feng Wuchen tersenyum pahit, diam-diam mengagumi kemampuan persepsi Ling Xiaoxiao yang kuat. Ling Xiaoxiao tersenyum manis dan bertanya, Kakak Feng, atribut Qi sejati apa yang kamu sadari? Mendengar ini, Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum pahit, Qi sejati saya tidak memiliki atribut, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Apa? Tidak ada atribut yang menyebalkan. Ling Xiaoxiao membuka mulutnya karena terkejut. Melihat penampilan terkejut Ling Xiaoxiao, Feng Wuchen merangsang energi cian yang menyebalkan, dan berkata tanpa daya, lihat, itu. Bahkan jika dia secara tidak sengaja membangkitkan kekuatan Dewa Naga, Feng Wuchen sedikit kecewa karena Qi sejatinya tidak memiliki atribut. Melihat roh biru yang menyebalkan itu, Ling Xiaoxiao sedikit mengernyit dan berkata, Kakak Feng, roh kemarahanmu sangat aneh. Aneh. Feng Wuchen terkejut dan bertanya,
bagaimana kamu mengatakannya? Xiao Xiao, apa yang kamu lihat? Aku tidak tahu, aku hanya berpikir itu aneh. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, tetapi dia terkejut, energi kemarahan Brother Feng sebenarnya adalah nafas Dewa Naga. Aku mendengar dari ayah bahwa nafas Dewa Naga adalah Dewa Naga kuno. Esensi sejati tertinggi yang dia miliki adalah jauh lebih menakutkan daripada atribut umum Ki sejati, dan itu harus dimiliki hanya oleh tubuh Dewa Naga. Mungkinkah saudara Feng adalah tubuh Dewa Naga? Semakin Ling Xiao Xiao memikirkannya, semakin dia berpikir itu mungkin. Itu tidak benar, seluruh keluarga naga tidak memiliki tubuh Dewa Naga. Bagaimana mungkin saudara Feng menjadi tubuh Dewa Naga? Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya diam-diam lagi. Melihat perubahan ekspresi Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen bertanya dengan curiga, Xiao Xiao, ada apa denganmu? Apakah kamu khawatir? Ling Xiao Xiao tertegun sejenak, lalu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku hanya ingin tahu tentang energi kemarahan Brother Feng. Hei, lupakan saja, jika kamu tidak memiliki atribut, kamu tidak memilikinya. Feng Wuchen menghela nafas. Meski begitu, dia masih kecewa. Saudara Feng, saya ingat bahwa saya membaca catatan di buku-buku kuno. Anda mencoba menggunakan pikiran Anda untuk merangsang energi kemarahan atribut Anda untuk melihat apakah Anda dapat merangsang energi kemarahan atribut Anda. Ling Xiao Xiao berkata dengan cepat. Pengendalian pikiran. Feng Wuchen tertegun sejenak, merasa bahwa Ling Xiao Xiao benar, dan dengan ingatan dan pengalaman Dewa Naga jahat, Feng Wuchen juga merasa bahwa Ki yang menyebalkan ini tidak biasa. Yang paling diinginkan Feng Wuchen adalah atribut api yang membuat Ki marah, memejamkan matanya, diam-diam memikirkan atribut api di dalam hatinya, dan semua pikirannya tertuju pada atribut api. Detik berikutnya, di telapak tangan Feng Wuchen, tiba-tiba ada suara teredam, dan sinar api biru melompat keluar.